Biasanya, apa alasan kamu menonton film action, bro? Apakah karena jalan ceritanya seru? Suka melihat pemerannya melakukan aksi-aksi menegangkan? Atau kombinasi dari keduanya? Salah satu alasan film-film action disukai banyak penonton adalah karena film dengan genre ini dipenuhi oleh adegan-adegan laga yang seru dan menegangkan. Sayangnya, tidak semua film action memiliki adegan laga yang cukup menggugah perhatian penonton sepanjang film berlangsung. Beberapa di antaranya dirasa kurang untuk memenuhi standar sebuah film action. Nah, kalau film-film action yang adegan laganya justru kurang banyak seperti di bawah ini, apakah kalian mau tetap menontonnya? Yuk simak tayangan Abadoda Channel berikut ini. Check it out. Mad Max 79. Mad Max Fury Road dianggap oleh para kritikus film dan penonton sebagai salah satu film action terbaik di era modern. Namun, film pendahulunya yang berjudul Mad Max di tahun 1979 justru tidak mendapatkan penilaian sebaik versi terbarunya. Salah satu alasan karena Mel Gibson yang saat itu belum terlalu terkenal dijadikan sebagai pemeran utama. Mad Max versi original juga menceritakan terlalu banyak narasi sebelum adegan actionnya muncul. Alur yang lambat akhirnya membuat film action ini justru terasa kekurangan adegan action. Untungnya, setelah George Miller kembali menyutradarai serial film Mad Max untuk keempat kalinya pada tahun 2015, ia sudah mampu mengatur kecepatan alur cerita sehingga tidak terasa membosankan dan bisa lebih berfokus pada adegan-adegan actionnya. Superman Returns. Film Superman telah dibuat sejak tahun 1978 dan sejauh ini terdapat 4 sequelnya, termasuk Superman Returns yang menjadi sequel terakhir. Biasanya, para penggemar menanti-nantikan sequel dari sebuah film agar mengetahui kelanjutan jalan ceritanya. Namun untuk film superhero satu ini, nampaknya penggemar harus dibuat kecewa. Pasalnya, film ini terlalu banyak membahas cerita masa lalu Clark Kent yang diperankan oleh Brandon Routh sebagai alter ego Superman dibanding menampilkan adegan-adegan action yang sudah ditunggu-tunggu oleh penggemarnya. Dengan demikian, film ini dinilai lebih mengedepankan unsur humanisme dibanding memperbanyak adegan action sesuai dengan genre film ini. Pirates of the Caribbean. Film ketiga dari franchise Pirates of the Caribbean dinilai membuat mengantuk para penonton selama di bioskop dibanding excited dengan jalan ceritanya. Sama seperti Mad Max, film Pirates of the Caribbean at the World's End memiliki alur cerita yang dinilai lambat dan lebih banyak penampilan adegan Captain Jack Sparrow yang diperankan oleh Johnny Depp yang berbicara dengan dirinya sendiri. Meskipun film ini tetap menampilkan adegan-adegan action, namun penonton menganggap untuk sebuah film action yang memiliki waktu tayang hampir 3 jam, aksi-aksi laganya dinilai kurang banyak. The Hunger Games. Terlepas dari kesuksesan 2 film sebelumnya, The Hunger Games Mockingjay Part 1 yang menjadi installment ketiga dari serial The Hunger Games dinilai sebagai film action yang flop. Padahal, film yang mengusung tema revolusi ini menjadi dasar bagi akhir keseluruhan jalan cerita serial The Hunger Games. Mockingjay Part 1 juga dinilai menampilkan terlalu banyak dialog dan bukan aksi-aksi menegangkan karakter Katniss Everdeen yang diperankan Jennifer Lawrence yang berusaha menyelamatkan Peeta Mellark yang diperankan Josh Hutcherson.
Fantastic Four. Meskipun Fantastic Four tahun 2005 bukan film action yang menakjubkan, namun setidaknya film tersebut berhasil menghibur para penontonnya. Sayangnya, hal ini tidak berlaku untuk film Fantastic Four versi 2015. Film yang merupakan reboot dari versi 2005 ini terasa membosankan. Padahal, film superhero biasanya dikemas dengan adegan penuh aksi. Sedangkan di film ini, lebih banyak dialog antar aktor dan justru kurang menampilkan adegan action. Di saat para penggemar film Marvel mengharapkan humor dan keseruan, Fantastic Four versi 2015 justru gagal memenuhi ekspektasi penonton meskipun telah menampilkan akting mumpuni dari aktor-aktor terkenal. Baiklah, itu dia 5 film action yang justru kekurangan adegan action dalam filmnya, sehingga jadi terasa kurang greget. Umumnya, mereka memiliki alur cerita yang lambat dan terlalu banyak dialog, sehingga kurang berfokus pada unsur actionnya. Kalau sudah begini, apakah film-film tersebut masih layak disebut sebagai film action? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Abah tunggu. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, ciao.